Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam dinana wa Muhammadan nabiyyana wal Qur'ana imamana wal Ka'bata qiblatana wal Indonesia baldatana baldatan thayyibah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa barik ala Muhammadin imamil muttaqin wa afdalin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati pengatur waktu, penata acara, garis miring MC, garis miring protokol, garis miring master of ceremony, garis miring pranoto, adicara lengkap. Mudah-mudahan beliau yang sudah mempersilahkan waktunya kepada saya, kita doakan senantiasa oleh Allah tambah-tambah berkah ilmunya, amin. Tambah-tambah berkah rizkinya, tambah-tambah berkah kehidupannya, tambah-tambah istrinya. Oh, sing penting ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian Majelis Taklim Al-Ahda yang hadir pada kesempatan pagi ini, insya Allah semuanya satu tujuan, kita kepengen mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, kita kepengen mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui jalan kita pagi ini, yaitu kajian yang dinamakan dengan Thalabul Ilmi. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibu-ibu, bapak-bapak berpesan kepada kita. Apa kata baginda Rasul dalam hadisnya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Maaf, barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, mencari ilmu alias thalabul ilmi, maka apa kata baginda Rasulullah? Sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan jalan kita menuju surga. Kepengen masuk surga semuanya yang hadir? Kepengen ke? Kepengen masuk surganya sekarang nopo besok? Sekarang nopo besok? Nih besok syaratnya duduk mandi. Oh, masuk surga manut karo Gusti Allah. Ternyata kata Allah, ya, kata baginda Rasulullah, Allah akan memudahkan jalan kita masuk surga, alias mendapatkan kebahagiaan dunia, mendapatkan kebahagiaan akhirat melalui jalan namanya thalabul. Bahkan dalam hadis Sahih Bukhari, Pak, dari Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan kepada kita, ketika pertanyaannya adalah ayyul amal afdalu ya Rasulullah, apa amalan yang paling utama yang dicintai oleh Allah? Di antara amalan utama yang dicintai oleh Allah, jawaban Rasulullah ada 3. Di antaranya adalah al-jihadu fi sabilillah. Pertanyaan saya, ibu-ibu, pertanyaan kula, apakah ibu-ibu, bapak-bapak sekarang pagi ini sedang jihad fisabilillah? Nah, kita ini sedang jihad fisabilillah, sedang sungguh-sungguh
insya Allah ini amalan yang sangat utama, juga amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di awal pembukaan ini termotivasi kita untuk selalu mengikuti pengajian, untuk selalu mengikuti kajian, dan tentunya diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu. Bagaimana doa baginda Rasul? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa amalan mutaqabbalan. Kita minta sama Allah yang terakhir itu apa? Ya Allah, tolong ya Allah, segala amal yang kita lakukan terima ya Allah. Maka caranya supaya amal kita dilakukan diterima oleh Allah, caranya adalah dengan ikhlas. Ibu ikhlas boten duduk bareng-bareng sama Quran di sini. Ikhlas boten ada di gedung serbaguna kita sarang-sarang ngaji. Insya Allah kalau kita ikhlas, apa yang kita melakukan, apa yang kita kerjakan senantiasa oleh Allah dikabul amal kita, insya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini temanya adalah selamat datang kebahagiaan dan selamat tinggal penderitaan. Siapa yang kepengen bahagia? Oh, semuanya kepengen bahagia. Tidak mau yang namanya menderita. Maka tema pagi ini, insya Allah saya akan memberikan rumus, memberikan resep agar kita menjadi orang-orang yang bahagia. Tentunya bahagia dunia, bahagia akhirat. Diisi oleh siapa namanya? Oh, Samsul Mu'arif. Oke, nami kula Samsul Mu'arif. Sebab ini baru pertama kali. Nah, oke, buat kenalan udah ada di ini nih. Buat ada kebaikan sebabnya kalau tidak kenalan katanya ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang maka tak kenal. Tak kenal maka tak sayang maka tak. Berarti ini aku sudah memperkenalkan diriku loh. Kalau ibu-ibu kalau aku bujuk saya, orang saya orang pokok. Waduh, buka langsung. Coba. Apa itu? Tulisannya berdoa meminta kebahagiaan. Langsung Allah berikan dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Tulis. Biasanya kita suka lupa nomornya sama ayat. Nih, Al-Qur'annya apa? Kalau surat dan nomornya biasanya lupa. Coba. Allahu Shomad surat apa? Al-Ikhlas ayat berapa? Kedua. Padahal cuma Al-Ikhlas gitu, tiap hari hafal. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami kebaikan di dunia dan berikan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka, siksa neraka. Jadi setiap manusia itu mesti menginginkan kebahagiaan. Seorang petani Pak, dengan modal kuliah, maju ke ladang memacul. Hakikat yang petani laksanakan ingin apa? Hidup bahagia. Apalagi seorang nelayan. Seorang nelayan dengan modal sampan yang melaju ke tengah lautan, diterpa dengan gelombang dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan mencari ikan. Hakikat yang nelayan lakukan pun ingin hidup bahagia. Seorang remaja apalagi Pak, jatuh
Ini kan ibu-ibu merasakan zaman-zaman kita, ya, remaja nih mungkin. Seorang remaja pas jatuh cinta, asmaranya yang begitu aroma mesra, ia berjumpa kepada kekasihnya, saling bertatap muka, berpandang mata, bergelora asmara, masuk ke dalam sukma, nyut-nyutan di dalam dada. Hakikat yang remaja lakukan pun ingin mendapatkan apa? Kebahagiaan. Jadi kebahagiaan ini adalah cita-cita manusia. Dan Allah sendiri mengajarkan dalam Al-Quran agar kita bahagia berdoa kepada Allah. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan kebahagiaan dunia, dan pun berikanlah kepada kami kebaikan kebahagiaan di akhirat. Maka ya, tafsir daripada Imam Al-Tabari menjelaskan dalam tafsirnya bahwasanya Allah menggambarkan suatu kaum dari golongan orang-orang beriman yang meminta kepada Allah kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, serta agar menjaga dari api neraka. Itu ada hadis dari Anas bin Malik, ya, doa Nabi Muhammad SAW yang selalu dipanjatkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sehingga setiap kita berdoa, di akhir daripada kita doa baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah itu tidak hanya hadis mawon. Rabbana atina fid dunya hasanah ya Al-Qur'an, ya hadis. Lengkaplah kita sudah. Kita ini diperintahkan oleh Allah, kata Allah gimana? Wudu'uni astajib lakum. Berdoalah kita, mintalah kita kepadaku, astajib lakum, maka aku akan kabulkan. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, janganlah kita untuk tidak berdoa kepada Allah. Biasakan sehabis sholat kita minta sama Allah, berdoa sama Allah. Apa yang kita inginkan? Ya kebahagiaan. Ya kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Meminta kepada Allah itu, masya Allah. Orang yang gak meminta sama Allah dikatakan sombong, Pak. Orang yang gak meminta sama Allah, gak berdoa sama Allah, dikatakan sombong. Makanya boleh gak kita berdoa kepada Allah? Boleh, silakan. Meminta apapun. Allah itu, Bu, Pak, kalau kita minta setiap hari, kita minta 5 kali, karena kita sholatnya 5 waktu: Zuhur, Asya, Maghrib, Isya, Subuh. Setiap zuhur kita minta sama Allah, setiap Asar minta sama Allah, setiap Maghrib minta sama Allah, setiap Isya minta, setiap Subuh minta. 5 kali dalam sehari semalam kita minta sama Allah. Kalau kita minta sama tetangga kita, karena perbedaannya, kalau Allah itu diminta malah senang. Allah itu kalau kita minta malah senang. Beda dengan tetangga kita minta tolong pada tetangga kita sehari 2 kali saja, makan pagi, makan siang. Kira-kira ibu-ibu, kira-kira ada perasaan kesel gak dari yang memberi? Oh, beda dengan Allah. Allah itu gak ada rasa kesel, tapi apa? Senang kalau kita minta tiap hari. Jangankan 5 kali dalam sehari kita minta. Jangankan 5 kali dalam sehari kita minta. 100 kali mungkin kita tiap detik kita minta sama Allah. Allah senang dan Allah bahagia. Kenapa? Karena kita mengangkatkan kedua tangan, kita mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuh, kita baca Al-Quran sekaligus doa. Berpahala gak? Berpahala. Wong Al-Quran itu 1 huruf dalam hadis
Bukhari Muslim dibaca satu huruf dapat berapa kebaikan? 10. Berarti kalau Rabbana atina fid dunya hasanah berapa huruf coba kira itu? Wah, sangat itu. Ya pakai itu sendiri deh. Kalikan 10 kebaikan dalam satu huruf. Andai kata ibu-ibu bapak-bapak baca surat Alif Lam Mim Al-Baqarah ayat pertama nggih. Alif Lam berapa huruf itu? 3. Kalikan 10 mendapatkan berapa kebaikan? 30. Tuh. Asal kalau begitu besok kita bacanya satu ayat aja deh. Karena kata Ustaz tadi satu huruf dapat 10 kebaikan. Oh, enggak apa-apa, one day one itu enggak apa-apa, cuma kebangetan. Masa satu hari kita bacanya Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Sadaqallahul Adzim. Kan kebangetan. Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad. Sadaqallahul Adzim. Karena satu ayat. Pikirnya tadi dapat satu huruf dapat 10 kebaikan. Beda lagi kalau baca Al-Qur'an. Maka sebanyak-banyaklah kita membaca Al-Qur'an. Maka riyadhus saya, Pak, riyadhus guru-guru saya, riyadhus santri-santri saya adalah digemplang, disiarkan, dikuatkan dalam membaca Al-Quran minimal satu hari 1 juz. Kalau nggak kuat 1 juz, kita lembar. Kalau nggak kuat 1 lembar, tadi 1 ayat. Kalau nggak kuat 1 ayat, namanya one day one dash ya. Satu hari gelas sama sekali nggak baca Al-Quran. Ya Allah ya Rabbal. Maka inti daripada pertama pembukaan kita adalah kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah untuk diberikan kebahagiaan dunia, diberikan kebahagiaan akhirat. Monggo lanjutkan Mas. Nah, oh baik. Lalu bagaimana agar bahagia dunia akhirat? Karena kita menuju kebahagiaan sehingga meninggalkan penderitaan. Menuju kebahagiaan meninggalkan penderitaan. Agar kita bahagia dunia dan akhirat, yang pertama menggunakan konsep syukur kepada Allah. Menggunakan konsep syukur kepada Allah. Ada ayat Al-Quran, dalilnya Quran Surah Ibrahim ayat 7. Sampun hafal ke? Insya Allah. Karena ini ayat Al-Quran familiar ini. Udah biasa kita mengetahui ayat Surat Ibrahim ayat 7. Monggo. Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita kepengen bahagia, karena bahagia itu tempatnya ada di mana? Ibu-ibu, tempat kebahagiaan ada di mana? Di hati. Lagi nggih. Tempat kebahagiaan itu Pak, tempatnya ada di hati, bukan di harta. Coba kalau Allah tempatkan kebahagiaan itu ada di rumah megah, ada di mobil mewah, berarti yang bahagia hanya orang-orang yang punya mobil mewah, hanya orang-orang yang punya rumahnya megah. Tapi Allah tidak tempatkan kebahagiaan di rumah megah, Allah tidak tempatkan kebahagiaan di mobil mewah, tapi Allah tempatkan kebahagiaan ada di hati. Sehingga agar kita bahagia, konsep yang pertama adalah konsep syukur. Syukur itu apa artinya? Masih ingat? Lali ya. Matur, lasih pone matur nuwun gitu ya. Syukur itu matur nuwun kali sinten? Matur nuwun kali Gusti Allah. Jadi syukur niku matur nuwun kali Gusti. Matur nuwun kali Gusti Allah niku jenenge syukur itu matur nuwun kali Gusti. Matur nuwun kali Gusti Allah niku jenenge ya syukur. Iki kemen tak ulang baleni bingung nggih. Ben saya diura ben ora lati kobos.
pengajian dikurang khawatir lupa nanti. Jadi syukur itu apa? Terima kasih. Kalau kita berterima kasih berarti ada yang berterima kasih. Siapa kita? Berterima kasih kepada siapa? Kepada Sang Pencipta yang memberikan nikmat sama kita. Oke? Berterima kasih kepada Sang Pencipta yang memberikan nikmat kepada kita. Kata Allah dalam surah Ibrahim ayat 7, ketika kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, maka aku akan menambah nikmatnya kepada kamu yang bersyukur. Jadi ibu-ibu, kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah akan menambah nikmat kita kepada orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmat Allah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Ini Bu. Malaikat yang ada di langit, Pak. Oke. Semuanya mengucapkan kalimat tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Yang jadi pertanyaannya, itu kata pulau. Tapi kalau kata Bang Tutut bukan pertanyaannya. Pertini ini, itu bagus. Pertanyaannya, kenapa malaikat yang ada di langit mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar? Ternyata ibu bapak, malaikat yang ada di langit mengucapkan kalimat tasbih yang tadi saya sebutkan, tiada lain dan tiada bukan mereka itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan malaikat, Pak, semua makhluk yang ada di antara jagat ini semuanya bersyukur. Mulai dari tumbuh-tumbuhan, hewan, binatang, semua yang ada di muka bumi ini hakikatnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti plus manusia, Ustaz. Manusia juga bersyukur, binatang pun bersyukur. Padahal penciptaan binatang dengan manusia beda, Pak. Masih ingat pelajaran kita dulu? Binatang Allah ciptakan punya nafsu, tidak punya akal. Sedangkan manusia Allah ciptakan punya akal, ya punya nafsu. Lagi-lagi dia akal, ya. Binatang Allah ciptakan punya nafsu, tidak punya akal. Tapi manusia Allah ciptakan punya akal, punya nafsu. Contoh, wedus misalkan. Wedus niku bahasa Inggris daripada kambing ya Bang. Orang pokok bibir-bibir kok. Pokoknya ya bahasa Inggrisnya kambing, wedus gitu. Itu pada panggung. Kalau ada wedus, Pak, kita sodori emas berlian 1 karung, rumput 1 karung. Kita wedus mau ambil rumput 1 karung atau emas berlian 1 karung. Kira-kira wedus ngambil rumput, ngambil emas? Kenapa ngambil rumput ibu-ibu? Karena tidak punya akal, melainkan punya nafsu. Apa nafsunya wedus? Makan apa ibu? Rumput. Coba bayang kalau wedus punya akal. Kata wedus, daripada ngambil rumput, mending ngambil emas. Akalnya wedus, emasnya dibawa ke toko emas, dijual. Habis dijual dapat uang banyak, nah uang banyak itu diberikan ke rumput. Kira-kira dapat rumput 1 gelang ini. Ya Allah, ya Rabbal. Cuma wedus tidak punya akal, tapi punya nafsu. Beda dengan Ustaz, Pak. Beda dengan siapa? Ustaz. Ustaz manusia bukan? Wedus. Andai kata ini Ustaz kita sodorin, Pak, mau ngambil emas berlian 1 karung, rumput 1 karung. Kira-kira Ustaz ngambil rumput, ngambil emas? Di belakang rumput. Berarti ibu-ibu nggak di belakang. Kalau ada Ustaz ngambil rumput, namanya Ustaz. Maaf Ustaz. Ya Allah, ya Allah. Enggak, Ustaz pasti kan ngambil rumput
binatang nggak punya akal tapi nafsu. Jawab yang jujur ibu-ibu. Wedus makan tidak, wedus minum tidak, wedus tidur tidak. Sekarang Ustaz makan tidak, Ustaz minum tidak, Ustaz tidur tidak. Sekarang wedus sholat tidak, wedus zakat tidak, wedus puasa tidak, wedus sedekah tidak. Sekarang Ustaz sholat tidak, Ustaz zakat tidak, Ustaz puasa tidak, Ustaz sedekah tidak. Berarti kalau ada Ustaz yang gak sholat, yang gak zakat, yang gak puasa, yang gak sedekah, itu jenenge ampun, sasarannya Ustaz mau daripada ibu-ibu, mending gue yang sakit hati. Mending memberikan contoh diri sendiri gitu ya, supaya termotivasi saya untuk melaksanakan amal soleh. Nih Bu, manusia dengan binatang beda. Binatang juga bersyukur kepada Allah, apalagi manusia tidak bersyukur. Kalimat saya sederhana, binatang saja bersyukur, apalagi kita nggak bersyukur, antironi. Padahal kita diciptakan luar biasa, bahkan sempurna bentuk tubuh kita, diabadikan dalam surah At-Tin. Kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh sempurna manusia Allah ciptakan dengan bentuk tubuh yang sempurna. Mata dengan melihat, tangan dengan meraba, kaki dengan melangkah. Sempurna kita punya tubuh ini. Allah berikan kenikmatan untuk apa? Untuk kita mensyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun jelas? Pun jelas? Syukur itu artinya apa ibu-ibu? Terima kasih. Ayat yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 152. Fadkuruni azkurkum. Terus wadkuruli wala takfurun. Ibu-ibu perhatikan, uskuru ini ada kalimatnya uskuru. Kalimat apa? Perintah. Yang kita bahas yang uskurunya mawar bukan fadkuruni ya. Uskuruli ya. Bersyukurlah kepadaku kalian. Siapa yang kita yang perintahkan oleh Allah? Kita. Jadi kata Allah, kita yang hidup ini semua uskuruli, bersyukur kepada Allah. Terima kasih kepadaku karena aku yang telah banyak memberikan nikmat kepada kamu. Maka wala takfurun, Allah mengancam, janganlah kita untuk kufur niku, mengingkari daripada nikmat. Makanya dalam surah Ibrahim tadi wala in kafartum, kafar itu meninggalkan kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sederhana agar kita bahagia itu Pak, tanamkan dalam hati konsep syukur. Syukur itu apa? Terima kasih. Kalau kita udah tiap hari, tiap hembusan kita, tiap langkah kita, tiap gerak gerik kita ada syukur dalam hati kita, insya Allah bahagia. Dikit-dikit alhamdulillah, dikit-dikit alhamdulillah. Makanya konsep bersyukur dalam ilmu tauhid terbagi menjadi 3. Pertama, konsep syukur itu qalbi. Apa arti tasdikun bil qalbi? Membenarkan dalam hati. Maaf ibu di sini nggak ada nih. Soalnya ini poin-poinnya mawar. Tasdikun bil qalbi. Membenarkan dalam hati bahwa nikmat yang kita rasakan saat ini pemberian daripada Allah. Kalau tidak dibenarkan dalam hati, nanti bisa jadi nikmat yang kita rasakan pemberian dari juragan, bukan dari Allah. Padahal ia karena berdua, ia karena menyembah kepada Allah, ibadah kepada Allah, minta pertolongan pun kepada Allah, bukan kedukun. Harus ge? Sepakat ge? Minta pertolongan ke Allah, bukan kedukun. Kalau mau kedukun diganti ayat Al-Qur'annya.
iya karena duduk waduh pun nasta'in. Tapi jangan diganti nih, udah mutlak, nggak boleh diganti. Makanya dalam surah Al-Baqarah, Al-Fatihah itu ayat berapa Pak? Kelima. Iya karena duduk, wa iya karena nasta'in. Bacanya harus ditasdid, ditekan. Iya karena duduk, wa iya karena nasta'in. Jangan dibaca iya karena duduk, wa iya karena nasta'in. Itu beda-beda robah makna nanti. Maka ibu-ibu, kita yakinkan dalam hati kita, bersyukur, membenarkan dalam hati bahwa nikmat yang kita rasakan saat ini pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang wajib kita syukuri. Pertanyaan saya, wajib gak syukur? Wajib betul? Apa dalilnya Pak? Dalilnya apa? Wa syukrul mun'imi fahuwa wajib. Bersyukur kepada Allah itu hukumnya wajib. Mau gak wajib bagaimana kok? Kita ini sekarang nikmat bisa melihat, nikmat bisa menggerakkan tangan kita, nikmat punya hidung dua, lubangnya ke bawah, nyungsupnya ke bawah gitu. Coba kalau hidungnya satu, lubangnya dua, tapi ke atas. Dan punya mata dua, alhamdulillah kanan dan kiri, makanya pabrikan kacamata laku. Coba kalau satu enggak laku kan? Yang laku minimalis. Ya Allah, ya Rabb. Kurang apa Allah berikan sama kita kalau kita nggak mau bersyukur? Maka hukum bersyukur itu wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agar syukur kita sempurna di hadapan Allah, maka cara yang kedua adalah wa iqrarun bil lisan. Tadi kan membenarkan dalam hati ya, bahwa nikmat yang kita rasakan saat ini pemberian daripada Allah. Yang kedua, kita ucapkan dalam lisan kita. Oh ya Allah, orang yang bersyukur selalu mengucapkan dalam lisan. Apa contoh orang yang bersyukur? Selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Apa kalimat yang baik? Kalimat alhamdulillah. Dapat nikmat dari Allah, alhamdulillah. Dapat kebahagiaan, alhamdulillah. Suami pulang dari kerjaan bawa duit, uangnya 15 juta, alhamdulillah. Suami pulang dari kerjaan dia bawa duit, benar ibu ya? Alhamdulillah. Di belakang innalillahi. Ya Allah, mau minum, bismillah, jangan alhamdulillah. Selesai minum, maka sunnahnya minum Pak. Contoh lagi bang ya, belakangnya harus begitu. Sunnahnya minum, ucapkan bismillah, satu tegukan, selesai alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jangan minum sampai aqua berdiri, udah satu aqua dihabiskan. Oke, satu napas habis satu aqua. Kalau sunnahnya minum, satu tegukan, ambil napas, tahan napas, kemudian masuk airnya, selesai alhamdulillah. Coba rasakan dan minumnya dulu, oke? Insya Allah kesehatan bagi kita. Apalagi ini air murni, air murah. Air putih itu menandakan air murni, bukan murah. Alhamdulillah. Jadi orang yang bersyukur itu selalu mengucapkan kalimat yang baik. Alhamdulillah. Ya Bung ya. Kemudian subhanallah, la ilaha illallah. Coba ada zikir dalam orang bersyukur. Kenapa? Karena alhamdulillah itu zikir Pak. Kalimat tahmid itu alhamdulillah itu kalimat zikir. Allahu Akbar juga kalimat zikir. Tapi kata baginda Rasul, afdal dzikri, utama-utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Tapi sejatinya orang yang ketika mengucapkan alhamdulillah, Allahu Akbar juga zikir. Wong kita saat sholat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha. Kita ini sedang zikir apa? Zikir mengingat kepada Allah. Maka kalimatnya fadkuruni adzkurkum. Ingatlah aku. Maka ingatlah aku, kata Allah. Kita ini yang hadir nih, yuk ingat Allah. Maka adzkurkum, aku akan mengingatmu. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak kepengen diingat sama Allah, ya, maka ingatlah kita sama Allah. Kalau kita kepengen selalu diingat sama Allah, kita pula selalu mengingat Allah. Maka syukur yang kedua, wa iqrarun bil lisan, yaitu selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Insya. Yang ketiga,
syukur kita kepada Allah agar sempurna dalam pandangan tadi. Yang ketiga adalah wa amalun bil arkan. Jadi syukur itu tidak hanya membenarkan dalam hati juga, Pak. Benar nikmat yang Allah berikan ini dari Allah. Kemudian kita ucapkan setiap dapat bahagia alhamdulillah. Kemudian yang terakhir yang ketiga ini wa amalun bil arkan. Kalau kita syukur kepada Allah, yuk buktikan dalam perbuatan kita. Apa perbuatan orang yang bersyukur? Salat. Apa perbuatan orang yang bersyukur? Bersedekah, membaca Al-Quran, melihat dirinya sendiri, Pak, menghisab diri, mengintrospeksi diri. Bukan dilihatnya orang lain, tapi diri kita. Kita masih banyak dosa, kita masih banyak kesalahan, selalu berbuat kesalahan, selalu berbuat maksiat. Maka konsep syukur kita perlakukan. Kita melihat diri kita, kita mentaati daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo Mas lanjutkan. Lanjutan. Niki pendapat daripada Syekh Abu Muhammad Al-Husaini bin Mas'ud Al-Baghawi dalam tafsir Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi. Coba, yang dimaksud syukur itu apa? Nih, nikmat ini kalau kayak gini. Langsung bawa ke terjemahnya. Nanti kelamaan kalau jangan itu. Yakni wa syukri bi ta'at. Yang dimaksud ayat syukur itu adalah bersyukur kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Cocok dengan kalimat wa amalun bil arkan. Jadi kalau kita syukur kepada Allah itu tidak hanya membenarkan dalam hati, mengucapkan dalam lisan, tapi kita dibuktikan dalam perbuatan. Itu kurang pas syukurnya. Kata Imam Al-Baghawi, kalau kita syukur kepada Allah, tuh bersyukur kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Apa itu taat? Manut. Apa itu taat? Menjalankan perintahnya. Apa itu taat? Menjauhi larangannya. Dan janganlah kalian ingkar kepada aku dengan maksiat. Ini pendapat tafsir Imam Al-Baghawi. Karena sesungguhnya orang yang taat kepada Allah, maka ia sudah bersyukur. Yakin? Fa iman atau Allah faqad syakara. Tuh. Maka sesungguhnya orang-orang yang taat kepada Allah, maka ia sudah syukur, dan orang-orang yang bermaksiat kepadanya, maka ia telah ingkar. Tafsir Al-Baghawi juz 1 halaman 168. Bisa dicek, oke? Enggak, Mas, lanjutin Mas. Nah, yang kedua, karena jamnya udah belum. Yang kedua Ibu, agar kita bahagia dunia dan akhirat setelah kita menggunakan konsep syukur, kita gunakan konsep iman dan beramal soleh. Ayatnya surah An-Nahl ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini janji Allah. Kalau kita mengerjakan amal soleh, maka Allah akan berikan kepada kita kehidupan yang baik, dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang baik itu. Berikan kehidupan yang baik dan balasan pahala yang baik. Kalau kita mengerjakan amal soleh. Jadi kalau kita kepingin bahagia, Pak, rumuskan dalam diri kita ini iman dan amal soleh. Alhamdulillah, ya, keluarga daripada Ibu Roro ini, ya, Masya Allah, beramal soleh. Semuanya kita yang hadir di sini beramal soleh, mengerjakan amal kebaikan. Apa amal kebaikan kita? Tolabul ilmi. Apa amal kebaikan kita? Bersedekah. Apa amal kebaikan kita? Duduk bersama-sama, silaturahmi. Karena unsur daripada kita yang hadir pagi ini adalah ada unsur tolabul ilmi, ada unsur silaturahmi. Mau rohmi, mau rohim sama-sama. Cuma bedanya nerohim sama rohmi yang mungkin secara guyonan, nerohim mungkin laki-laki, nerahmi perempuan. Gak ada Mbak Rahim. Mas Rohim Mbak Rahim. Itu guyon ya Bu, jangan dipercaya. Tapi sama-sama boleh. Sama-sama artinya memiliki
nilai kasih sayang. Silaturahim, menghubungkan rasa kasih sayang. Maka janji Allah yang kedua dalam surah Al-Maidah ayat 9, wa'adallahu alladziina amanu wa 'amilus sholihati an lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Janji yang kedua kata Allah. Ini janji Allah bagi orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan ampunan, lahum maghfiratun dan wa ajrun adzim, mendapatkan pahala yang besar. 2. Surah An-Nahl ayat 97, surah Al-Maidah ayat 9, Allah menginformasikan kepada kita agar kita mengerjakan amal soleh. Kalau kita mengerjakan amal soleh, pahalanya gede. Surah An-Nahl ayat 97 memberikan kehidupan yang baik dan memberikan balasan yang terbaik. Surah Al-Maidah ayat 9, Allah berjanji kepada orang yang mengerjakan amal soleh mengampuni dosa-dosanya, mendapatkan ampunan dan juga mendapatkan pahala yang sangat besar. Tuh, siapa yang nggak mau kita ini di dunia beramal soleh, mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan juga pahala yang besar. Semuanya pasti kepengen. Maka di Al-Quran, ibu-ibu, bapak-bapak, coba antara alladzina, antara amanu dengan amilus sholihati selalu bergandengan. Coba di Al-Quran ya, antara amanu dan amilus sholihati selalu bergandengan. Walaupun ada, kalau tidak amilus sholihati, ada wattaqau. Surah Al-A'raf biasanya walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau surah Al-Maidah amanu wa amilus sholihati, orang yang beriman amal soleh. Okay? Orang yang beriman amal soleh. Surah Al-Baqarah ayat 25, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati. Surah Al-Asri, masih ingat? Hafal ke? Illal ladzina wa amilus sholihati. Lagi surah Atin, illal ladzina wa amilus. Di Al-Quran antara aman dan amilus sholihati selalu bergandengan. Kenapa Ustaz? Karena orang yang beriman kepada Allah mesti yang mengerjakan amal soleh. Allah itu begini, kalau Allah sudah mempercayai kita beriman, maka Allah percaya kita mengerjakan amal soleh. Pertanyaan saya, apa itu iman? Percaya. Apa itu iman? Pengakuan. Iman itu pengakuan. Ibu bapak mengaku bahwa kita, ya, Tuhan kita adalah Allah. Mengaku namanya. Tapi yang jadi pertanyaan, Allah mengaku gak? Ibu bapak yang bangga bener gak? Ibu-ibu, bapak-bapak kenal atau tahu Bapak Jokowi? Tahu Bapak Jokowi? Bapak dan kita gini, Bapak Jokowi Dodo niku, Bapak Jokowi Dodo niku dengan Bapak Puro adik kakak. Percaya betul? Enggak. Namanya pengakuan kok. Namanya pengakuan. Yang jadi pertanyaannya, diakui nggak? Kan begitu. Diakui nggak? Enggak kayaknya sana. Kita ini mengakui bahwa Allah Tuhan kita. Allah adalah satu-satunya Tuhan kita. Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Khalik, pencipta kita. Kita mengakui itu. Cuma yang jadi pertanyaannya, Allah mengakui gak keimanan kita? Caranya supaya kita diakui oleh Allah, no, amilus sholihati. Makanya iman itu penting, Pak. Dalam Al-Quran Allah bilang, wala tamutunna illa wa antum. Jangan kau tinggalkan dunia ini. Kalau kita mati, jangan kau tinggalkan iman, jangan kau tinggalkan Islam. Wafat kita, yuk bawa iman, bawa Islam. Oke.
Subhanallah. Makanya harus yakin iman ini Pak penting sebagai fondasi. Maka tahapannya ketika kita mengakui kepada Allah agar diakui oleh Allah, maka setelah iman dalam surah Al-Maidah ada amilus solihati. Amilus solihati niku tingkatan tertingginya adalah takwa. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Menjalankannya dengan memperbanyak amilus solihati. Menjalankan daripada takwanya adalah melaksanakan, memperbanyak, mengerjakan amal soleh. Sehingga yang kita dapat derajatnya apa? Yang paling tinggi ridho mulia. Ridho sama mulia. Kalau Allah sudah ridho, kalau Allah sudah memberikan kemuliaan, mana sih orang yang tidak diberikan kebahagiaan oleh Allah? Mau kebahagiaan dunia Allah kasih, mau kebahagiaan akhirat Allah kasih, mau dunia Allah kasih, asalkan Allah ridho dulu. Maka masuk surga itu bukan karena amal soleh kita Pak, bukan karena sholat kita. Sholat Samsul Maghrib saya tahu, saya tuh tahu sholat saya Pak, sedekah saya juga saya tahu, puasa saya juga saya tahu. Tapi masuk surga itu karena rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana kita mendapatkan keridhaan daripada Allah? Amal soleh yang kita lakukan itu disertai dengan keikhlasan. Jangan sampai dia lima sholat, dia berangkat ke mertua. Di mertua disuruh sholat berjamaah. Mumpung ada mertua, Allah Akbar. Ternyata dalam hatinya kepengen kelihatan sama mertua. Pengalaman bagaimana? Teman saya mau lamaran, mau zaman pesantren, zaman pondok, masya Allah. Coba niatkan dalam hati kita ini ikhlas karena Allah, supaya Allah meridhoi. Jadi kalau kita kepengen diridhoi sama Allah, banyak cara. Di antara caranya adalah jadikanlah orang tua ridho kepada kita. Makanya kalau kita kepengen lihat Allah senyum sama kita, Allah bahagia sama kita, bahagiakan orang tua. Ini kan yang hadir semua rata-rata ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua semuanya yang hadir. Setiap orang tua saya katakan anak Pak. Tidak setiap anak dikatakan orang tua. Setiap orang tua dikatakan anak, tapi tidak setiap anak dikatakan orang. Ini kan ibu-ibu semua punya orang tua semua. Maka kalau kita kepengen dibahagiakan oleh Allah, di antaranya tidak hanya ini adalah dengan membahagiakan orang tua. Ridho fi walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Keridhoannya Allah terletak pada keridhoannya orang tua, dan murka marahnya Allah pun terletak pada murkanya orang. Tuh. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, tanamkan yang pertama adalah kita beriman sebagai pondasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan rubah-rubah iman kita, apalagi digadaikan dengan yang lainnya. Iman digadaikan dengan jabatan, iman digadaikan dengan rayuan wanita dan lain-lainnya. Jangan, iman kita tetap la ilaha Muhammadur Rasul. Iman kita sekali kita ucapkan la ilaha illallah sampai mati pun la ilaha, jangan dirubah. Iman kita sekali kita ucapkan Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir di muka bumi ini, penutup dari semua para nabi. Jangan kita percaya kalau ada yang ngaku-ngaku jadi nabi. Saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada yang ngaku-ngaku jadi nabi setelah Nabi Muhammad, percaya nggak? Jangan percaya. Kan sekarang ini masya Allah ada yang ngaku-ngaku jadi nabi Pak di Jawa Barat. Ada yang ngaku-ngaku jadi nabi, namanya Cecep. Di sini ada Cecep betul? Alhamdulillah aman ya. Ada yang ngaku-ngaku jadi nabi Cecep. Dia dapat wahyu dari Gunung Gede. Ngaku-ngaku jadi nabi dapat wahyu dari Gunung Gede, namanya Cecep.
Ini Cecep jangankan jadi nabi, kalau kita sebut namanya aja, mari kita berselawat kepada Nabi kita. Nabi Cecep, nggak pas. Kalau kita salawat kepada Rasulullah kan enak. Sallallahu ala Muhammad, ya kan? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad yang kita sebutkan, tertusuk hati kita, lemah hati kita, bahagia hati kita, tenang hati kita, gembira. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ucapkan. Coba kalau Muhammad diganti sama Cecep, bayang. Sallallahu ala. Wis jangan percaya. Jangan percaya. Jangan percaya lagi, Pak. Karena Nabi Muhammad sebagai khatamul anbiya, sebagai penutup dari semua para nabi. Nabi terakhir ialah kangen Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di Indonesia ini aneh-aneh, Pak. Warna-warna. Jangankan yang ngaku-ngaku jadi nabi, yang ngaku jadi malaikat Jibril pun ada. Masih ingat Pak? Masih kalian ya, Bu? Namanya siapa Ibu? Lia. Ya, ngaku-ngaku jadi malaikat Jibril. Malaikat itu apa tugasnya? Turunnya wahyu. Berarti malaikat itu sekarang pensiun, Pak. Di penjara. Soalnya begitu ngaku-ngaku jadi malaikat Jibril, di penjara langsung sama polisi, Indonesia hebat, Pak. Cuman satu-satunya polisi yang dapat apa? Memenjarakan malaikat Jibril, bukan polisi Arab Saudi, bukan polisi yang lainnya, tapi polisi hebat di sana. Gimana? Kuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masjid ada iman, di rumah harus ada iman. Di masjid ada iman, di gedung serbaguna ini ada iman juga. Dimanapun kita berada, iman tetap melekat dalam hati. Siap ibu-ibu? Jangan sampai di masjid ada iman, di rumah ada iman, di kantor tidak ada iman, maka korupsi di mana-mana. Dari sini ibu nggak? Di masjid ada iman, di rumah ada iman, di pasar tidak ada iman, maka timbangan berkurang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah ya Rabbal. Maka tanamkan iman kita kepada Allah. Sekali kita ucapkan la ilaha illallah, sampai tetes darah penghabisan kita ucapkan la ilaha illallah. Maka kalimat la ilaha illallah ini, Pak, kalau kita timbang, kalau kita kilo, ukur. Karena la ilaha illallah yang kiri dunia sisinya. Mana yang berat Ibu? La ilaha illallah mengalahkan isi dunia dibandingkan dengan dunia. La ilaha illallah mengalahkan isi dunia. Berarti la ilaha illallah itu berat hakikatnya, tapi mudah semua kita ucapkan. Karena la ilaha illallah tidak butuh banyak gerakan bibir. La ilaha illallah. Nah, bibirnya bisa berhenti. La ilaha illallah. Andai kata kita sakaratul maut, ya, kita mau mengucapkan la ilaha illallah, kaku bibir kita, insya Allah. Kalau Allah berkehendak kita mampu mengucapkan la ilaha illallah, mampu kita mengucapkan la ilaha illallah. Maka mudah-mudahan kita wafat yang mampu mengucapkan la ilaha illallah. Ini sini. Nah, sebagai penutup, dengan menumbuhkan rasa syukur kepada Allah, dengan mengokohkan dan meningkatkan takwa kepada Allah, maka akan menjadi hamba yang mendapatkan kebahagiaan, keridhaan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Okay. Insyaallah Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini inti daripada tadi, bahwa orang-orang yang mulia
adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi mulia itu bukan dilihat dari jabatannya yang sangat tinggi. Mulia itu bukan dilihat dari kekayaannya yang begitu luas, bukan dilihat dari rumahnya yang begitu megah dan mewah, tapi mulia dilihat dari ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata baginda Rasul, akramun nas atqahum, orang yang paling mulia itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sekali lagi, takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Oke? Siapa namanya? Kamu semua. Insyaallah dari kesempatan yang ditema menyegarkan, menumbuhkan rasa tingkat iman kita, istiqomah dalam ibadah kita, senantiasa kita mampu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita berada di dalam derajat yang diridhoi oleh Allah dan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Angkatkan kedua tangannya, aminkan doa saja. Al-Fatihah. Ya ta'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah segala kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami ini malu untuk bermunajat kepada Engkau ya Allah, karena terlalu banyaknya dosa-dosa kami ya Allah. Namun oleh karena ampunan-Mu lebih luas ya Allah, ya Allah, namun oleh karena ampunan-Mu lebih luas ya Allah, maka ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah kesalahan kami ini semua ya Allah. Ya Allah, dengan kami melaksanakan pengajian dan kajian di Majelis Taklim Al-Hada ini ya Allah. Ya Allah, tawir umurana, panjangkan usia kami yang barokah ya Allah. Wa nawwir qulubana ya Allah, terangilah hati kami ini ya Allah. Biar hati kami ini ikhlas dalam ibadah ya Allah. Ikhlas dalam semua amal kebaikan kami yang kami lakukan ya Allah. Wa nawwir qulubana, terangilah hati kami ini ya Allah. Sinarilah hati kami ini ya Allah. Rata ya Allah hati kami ya Allah. Biar kami bisa merasakan kenikmatan dalam ibadah kami ya Allah. Biar kami bisa merasakan kenikmatan dalam ibadah salat kami ya Allah. Biar kami bisa merasakan dalam kenikmatan segala yang kami lakukan untuk menyembah kepada Engkau ya Rabb. Ya Allah, wa wasi' arzaqana, luaskanlah kepada kami rezeki yang halal dan thayyibah ya Allah. Rezeki yang halal, rezeki yang baik, rezeki yang barokah ya Allah. Rezeki yang melimpah ya Allah, berikan kepada kami bekal kami ibadah kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, berikan rezeki untuk kami untuk berangkat kepada melaksanakan umrah dan haji ya Allah. Untuk kami beribadah kepada Engkau ya Allah. Berikan sebanyak banyak rezeki kepada kami ya Allah, untuk kami bergunakan dalam ibadah kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, wassahih ajsadana, sehatkanlah diri kami, sehatkanlah badan kami ini ya Allah. Sekiranya jamaah di sini ada yang punya penyakit ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah. Sembuhkan penyakitnya ya Allah. Ya Allah, ya